Juga Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada hamba-hambanya sesungguhnya jalan menuju setan, jalannya setan kepada hati-hati manusia. Dari mana jalannya? Asyahawat. Jadi setan itu masuk menggoda hati manusia dari jalan syahwat, keinginan nafsu. Ketika syahwatnya kuat, keinginan nafsunya kuat, maka jalan tersebut semakin lapang untuk setan masuk ke dalam hati tersebut. Nalika jelema ngagugu kahayang, lawang setana beuki lega. Nalika jelema ngalawan kahayang, lawang setana beuki sempit. Jadi untuk menjempitkan masuknya pintu setan ke dalam hati kita dengan cara puasa. Jadi ibaratnya lamun puasa, teh hese rek asup teh. Kan sempit. Tapi lamun nuturkeun kahayang alias teu puasa, lega pisan. Laluasa asupna setan teh. Teu kudu make tenaga deui blus we ibaratna. Tapi kalau dengan puasa menjadi sempit, hese setan teh. Ya, hese rek asup kana hati jelema, rek ngagoda hati jelema teh hese. Karena sempit. Apa yang menyempitkan? Karena puasa ini tidak sesuai dengan keinginan hawa nafsu. Lamun akur jeung keinginan hawa nafsu mah beureun loba nu puasanya. Senin Kamis puasa kabeh begitu. Dari mah paling sabaraha urang. Da teu akur jeung kahayang nafsu. Senin Kamis liwat gitu. Da teu akur jeung kahayang. So, sa RT Senin Kamis sabaraha urang? Nu puasa sesa hese. Karena tidak sesuai dengan hawa nafsu. Justru yang tidak sesuai dengan hawa nafsu ini menjadi benteng dari godaan setan kalau kita lakukan. Itu diantaranya puasa. Ya. Tapi puasanya harus yang betul, ya, yang dibenarkan oleh syariat, tuntunan syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya puasanya dilaksanakan dengan adab-adaban puasa, bukan asal-asalan puasa. Ada adabnya, sopan santun. Kalau kita puasa adabnya seperti apa, sunatnya seperti apa, itu harus kita lakukan. Nanti beda setelah kita berpuasa. Ketika kita puasa memakai adab puasa, itu pasti beda. Setelah puasa itu ada perubahan, ya, ada perubahan dari ibadahnya, semakin semangat, semakin rajin, akhlaknya semakin baik. Itu kenapa? Karena puasanya disertai dengan adab, ya, sopan santun, sunnahnya. Ketika puasanya tidak disertai dengan adab, ya seperti itulah, tidak ada perubahan. Jadi masuknya setan ke dalam hati itu melewati apa? Syahwat, ya, keinginan hawa nafsu. Ya. Ketika kita memperjuangkan keinginan hawa nafsu kita, maka pintu setan untuk masuk ke dalam hati kita semakin lapang, semakin mudah masuknya setan ke dalam hati kita. Ibaratnya mangga setan linggih gitu. Mun urang ngagugu kahayang wae, ibaratna urang teh ka setan teh mangalingi, ya parantos dibuka pantona. Jadi ngahaturan linggih ka saha? Mata teu bager-bager we hirupna teh. Sababna undang ngahaturan linggih wae ka setan. Dengan apa? Dengan mengikuti hawa nafsu. Tapi kalau kita memerangi hawa nafsu, itu jadi memerangi hawa nafsu apa saja? Amal soleh. Yang dasarnya kita memerangi hawa nafsu itu mempersulit untuk masuknya setan ke dalam hati kita. Sulit karena kita memerangi hawa nafsu, jadi sempit. Setan untuk masuk itu sambil sulit, waduh bari hese, ieu sempit aduh pantona. Komo lamun ditutup pantona tapalawang setan, ya. Nah itu dengan puasa. Luar biasa, ini keistimewaan puasa. Wa anna biqamiha tusbihun nafsul mutmainnah dhayata syauka fi qasmi khawsiba qawiyatal munnah. Dan sesungguhnya dengan mencegah syahwat, artinya dia itu melawan keinginan hawa nafsunya. Tidak semua keinginan hawa nafsunya diikuti, dilawan terus. Hidupnya hanya mengikuti melawan hawa nafsu. Gak mau ibadah dipaksa, ingin maksiat dilawan terus. Itu perjuangan sebetulnya. Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Nah itu dengan dia mencegah keinginan hawa nafsu, mencegah syahwatnya dari keinginan hawa nafsunya, menjadi jiwanya itu apa? Mutmainnah, tenang, tentram, ya, betah dina ibadah. Itu ketika kita melawan hawa nafsu kita dari mengajak kepada yang tidak baik, maka menjadi nafsu tersebut mutmainnah, dia akan tenang, tentram, betah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini karena berkah apa? Mencegah nafsunya,
melawan hawa nafsunya. Yang mana nafsu mutmainnah ini akan bisa mengalahkan, ya, mengalahkan ajakan-ajakan setan. Jika orang kalau sudah nafsunya, jiwanya mutmainnah, menjadi kuat untuk melawan ajakan-ajakan setan, bisa mengalahkan dan kuat di dalam memerangi ajakan-ajakan setan. Itulah salah satu hikmah dari puasa. Mudah-mudahan Allah berikan taufik hidayah kepada kita sekalian untuk berpuasa dengan adab-adabannya dan sunnah-sunnahnya. Allah sampaikan kita semua ke bulan Ramadan, ke bulan Ramadan, ke bulan Ramadan, disertai dengan taufik hidayah, diisi dengan soal puasa, disertai puasanya puasa yang dibenarkan oleh syariat, disertai dengan adab-adab dan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa ilal marji wal